Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat datang di channel Karissa dan Kalila. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman yang berkesan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan 1. Siswa dapat membuat gambar sesuai dengan syair lagu Hujan Rintik-Rintik. 2. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan caca sampai dengan 40 dengan tepat. 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama saat ada anggota keluarga yang sakit dengan tepat. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Hujan turun rintik-rintik. Edo dan Beni sedang bermain di halaman rumah Beni. Saat itu, matahari masih bersinar. Tiba-tiba, Edo dan Beni melihat pelangi. Mereka senang dan bersorak melihat pelangi yang indah. Ini merupakan pengalaman mereka yang pertama. Pengalaman ini sangat mengesankan bagi mereka. Mereka melompat-lompat, senang sambil bernyanyi. Inilah lagu yang dinyanyikan oleh Edo dan Beni, berjudul Hujan Rintik-Rintik, ciptaan Pak Ate Mahmud. Mari anak-anak, kita nyanyikan bersama-sama ya. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik, hujan turun, hujan rintik-rintik. Itu tadi lagu Hujan Rintik-Rintik ciptaan Pak Ate Mahmud. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah judul lagu yang dinyanyikan Edo dan Beni? Apakah kalian masih ingat anak-anak? Ya, betul sekali. Hujan Rintik-Rintik. Lalu yang kedua, siapakah pencipta lagu itu? Pencipta lagunya adalah Pak Ate Mahmud. Yang ketiga, bagaimanakah kondisi cuaca di dalam lagu? Berdasarkan lagu tadi, kondisi cuacanya sedang hujan gerimis ya anak-anak, atau hujan rintik-rintik. Lalu yang keempat, apakah cerita yang terkandung dalam lagu itu? Cerita yang terkandung adalah gunakan payung ketika hujan untuk berlindung. Buatlah gambar berdasarkan lirik lagu Hujan Rintik-Rintik. Anak-anak, kalian bisa menggambarkan suasana yang sesuai dengan lagu Hujan Rintik-Rintik. Contohnya seperti ini. Setelah digambar, kalian warnai dengan bagus ya. Beni dan Edo menampung air hujan dengan ember. Mereka menampungnya ke dalam 2 ember. Sekarang ember-ember itu sudah penuh.
Benny dan Edo memasukkan bola plastik ke dalam ember-ember itu. Benny memasukkan 13 bola ke dalam ember merah. Edo memasukkan 10 bola ke dalam ember biru. Mereka menghitung semua bola di ember merah dan biru. Bagaimanakah cara menghitung semua bola di dalam ember biru dan merah? Anak-anak, apakah kalian tahu caranya? Jika kalian ingin menghitung jumlah semua bola, kalian perlu menjumlahkan bola yang ada pada ember merah dan bola yang ada pada ember biru. Maka kalian dapat mengetahui jumlah seluruhnya. Jadi, 13 bola kita tambahkan dengan 10 bola. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, sama dengan 23 bola. Amatilah masalah-masalah di bawah ini. Beri tanda tambah jika masalah itu melibatkan penjumlahan, dan beri tanda kurang jika masalah itu melibatkan pengurangan. Nah, di sini ada soal anak-anak. Yang pertama, Udin memiliki 20 kelereng. Benny memberinya 11 kelereng lagi. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Nah, anak-anak, awalnya tadi Udin punya 20 kelereng. Lalu Benny memberinya lagi 11 kelereng. Berarti kelereng Udin bertambah atau berkurang? Ya, benar. Bertambah ya, jadi kita beri tanda tambah. Berarti ini adalah soal penjumlahan. Sekarang kita hitung berapa banyak kelereng Udin. Tadi ada 20 kelereng pada awalnya. Lalu ditambah dengan 11 kelereng. Nah, kalian bisa gunakan cara susun pendek seperti ini anak-anak. 20 ditambah 11. Kalian susun ke bawah seperti ini ya. Lalu kita jumlahkan satuannya. 0 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1. Lalu puluhannya juga kita jumlahkan. 2 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 3. Jadi 20 ditambah 11 hasilnya sama dengan 31. Soal berikutnya, Siti membawa 15 potong singkong goreng buatan ibunya untuk dimakan bersama teman-teman. Namun 4 potong jatuh di jalan. Berapakah sisa singkong goreng yang dibawa Siti? Nah, anak-anak, awalnya ada 15 potong singkong goreng, lalu jatuh di jalan sebanyak 4 potong. Berarti singkong gorengnya bertambah atau berkurang anak-anak? Ya, berkurang ya. Maka ini adalah soal pengurangan. Sekarang kita hitung sisa singkong gorengnya. Ada 15 dikurang 4. Kalian bisa gunakan cara susun pendek. Seperti ini anak-anak. Kita kurangkan satuannya dulu. 5 dikurang 4. Hasilnya berapa anak-anak? 1, betul. Lalu puluhannya, nah di sini tidak ada pengurangnya anak-anak, maka kita turunkan, satunya kita turunkan ke bawah, jadi 11. 15 dikurang 4 sama dengan 11. Soal yang ketiga, Lani menyiapkan 30 balon untuk perayaan ulang tahunnya. 10 balon pecah sebelum dipasang. Berapakah balon yang masih dapat digunakan? Nah, anak-anak, apakah ini soal pengurangan atau penjumlahan ya? Tadinya ada 30 balon, lalu pecah, berarti berkurang ya. Maka ini adalah soal pengurangan, kita beri tanda kurang. Lalu kita hitung sekarang sisanya, 30 dikurang 10. Gunakan cara susun pendek seperti ini. Kita hitung mulai dari satuannya. 0 dikurang 0 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 0 ya. Lalu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 30 dikurang 10 sama dengan 20. Soal keempat, Edo dan Udin membuat jalinan karet untuk bermain lompat tali. Edo mengumpulkan 21 karet dan Udin mengumpulkan 12 karet. Berapa banyak semua karet yang mereka miliki untuk dijalin? Nah, anak-anak, di sini ada 21 karet yang dikumpulkan oleh Edo.
Lalu Udin juga mengumpulkan 12. Untuk membuat tali berarti harus digabungkan ya. Berarti harus ditambah. Maka ini adalah soal penjumlahan. Kita hitung hasilnya anak-anak. Tadi ada 21 ditambah 12. Kita gunakan cara susun pendek seperti ini. Kita hitung dari satuannya dulu ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu puluhannya sekarang. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 21 ditambah 12 hasilnya sama dengan 33. Itulah banyak karet yang mereka miliki untuk dijalin. Soal kelima, Lani dan teman-teman mengumpulkan bola plastik. Tim perempuan mengumpulkan 14 bola. Tim laki-laki mengumpulkan 16 bola. Berapa banyak bola yang mereka kumpulkan? Anak-anak, untuk mengetahui bola yang mereka kumpulkan, kita perlu menggabungkan bola milik tim perempuan dan bola milik tim laki-laki. Berarti caranya adalah ditambah ya. Maka ini adalah soal penjumlahan. Yuk kita hitung bersama. 14 ditambah 16 sama dengan, kita gunakan cara susun pendek seperti tadi. Nah, di sini kita hitung satuannya dulu ya. 4 ditambah 6. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 10. Wah, ada 2 angka. Nah, untuk mengerjakannya kita tuliskan 10 kan belakangnya 0. Kita tuliskan 0 di sini. Itu sebagai satuannya. Lalu puluhannya kita letakkan di tempat puluhan. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Lalu kita hitung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 14 ditambah 16 sama dengan 30. Soal ke-6, dalam perlombaan menangkap belut, Udin menangkap 10 belut. Beni menangkap 7 belut. Berapa banyak belut yang ditangkap Beni dan Udin? Anak-anak, menurut kalian, apakah ini soal penjumlahan atau pengurangan ya? Ya, benar. Ini adalah soal penjumlahan. Karena belut yang ditangkap Beni dan Udin disatukan. Yuk kita hitung bersama. 10 ditambah 7. Gunakan cara susun pendek. Kita hitung dari satuannya. 0 ditambah 7. Berapa anak-anak hasilnya? Ya, sama dengan 7. Lalu satunya, karena tidak ada puluhannya, di bawahnya kita turunkan saja. Jadi hasilnya sama dengan 17. 10 tambah 7 sama dengan 17. Siti dan kawan-kawan berkunjung ke kebun binatang. Kunjungan ke kebun binatang selalu menjadi pengalaman yang berkesan. Di kebun binatang, mereka melihat dan menemukan banyak hal. Ayo bantu teman-teman kita menghitung hal-hal yang mereka temui di kebun binatang. Yang pertama, Dayu melihat ada 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua. Berapa banyak burung yang ada di kandang burung tersebut? Nah, anak-anak, untuk mengetahui jawabannya, kita perlu menjumlahkan jumlah burung nuri yaitu 10 dan jumlah burung kakak tua yaitu 16. 10 ditambah 16 kita hitung menggunakan cara susun pendek. Mulai dari satuannya dulu ya. 0 ditambah 6 hasilnya sama dengan 6. Lalu puluhannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi banyak burung yang ada di kandang tersebut ada 26 burung. Soal berikutnya, Siti melihat ada 11 orang utan dewasa dan 18 anak orang utan. Berapa banyak orang utan yang ada di kandang itu? Nah, kita jumlahkan ya anak-anak. 11 ditambah 18. Kita hitung dengan cara susun pendek. Kita hitung dari satuannya dulu. 1 ditambah 8 hasilnya sama dengan 9.
1 puluhannya dan ditambah 1 puluhan lagi, jadi sama dengan 29. Jadi, banyak orang utan yang ada di kandang itu ada 29 orang utan. Soal ketiga, di depan kandang gajah ada 15 pengunjung laki-laki dan 13 pengunjung perempuan. Berapakah banyak pengunjung yang ada di kandang gajah? Nah, anak-anak, kita jumlahkan ya pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan. 15 ditambah 13. Kita hitung dengan cara susun pendek. Nah, di sini kita jumlahkan satuannya dulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu puluhannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, banyak pengunjung yang ada di kandang gajah ada 28 pengunjung. Soal keempat, di sekitar tempat sampah ada 14 sampah. Di atas tutup tempat sampah ada 10 sampah. Berapa banyak sampah tersebut? Kita jumlahkan ya anak-anak. 14 ditambah 10. Hitunglah dengan cara susun pendek. Jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Puluhannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi banyak sampah tersebut ada 24 sampah. Soal kelima, sebelum pulang, Benny menghitung buaya yang ada di kandang. Ada 11 buaya di dalam air dan 13 buaya di luar kolam. Berapa banyak buaya yang ada di kandang tersebut? Kita jumlahkan buayanya anak-anak. 11 ditambah 13. Hitung dengan cara susun pendek. Kita mau hitung dari satuannya dulu ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu sekarang puluhannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, banyak buaya yang ada di kandang tersebut ada 24 buaya. Edo sakit. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa tidak sehat. Kepalanya pusing dan suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo bergantian. Ibu menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur. Semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Tulis huruf B untuk kalimat yang sesuai dengan cerita Edo sakit. Tulis huruf S untuk kalimat yang tidak sesuai. Kita lihat kalimat yang pertama anak-anak. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa baik-baik saja. Apakah sesuai dengan cerita Edo sakit? Tidak ya, kita beri huruf S. Karena sepulang dari kebun binatang, Edo merasa tidak sehat. Kalimat berikutnya, Edo dibawa ke dokter oleh ayah dan ibunya. Apakah sesuai dengan cerita Edo sakit? Ya, sesuai ya. Kita beri huruf B. Kalimat ketiga, Edo sakit flu. Sesuai tidak ya dengan cerita tadi? Benar sekali, sesuai. Kita tulis huruf B. Lalu berikutnya, ayah dan ibu memarahi Edo karena terlalu lelah main hujan dan pergi ke kebun binatang. Apakah kalimat ini sesuai dengan cerita Edo sakit? Tidak ya anak-anak, kita beri huruf S. Lalu selanjutnya seluruh keluarga Edo bekerja sama merawat selama Edo sakit. Apakah ini sesuai dengan bacaan tadi? Ya, sesuai ya. Kita beri huruf B. Lalu, ibu membuatkan sup untuk Edo. Sesuai tidak dengan cerita Edo sakit? Sesuai ya. Kita beri huruf B. Kemudian, ayah membiarkan Edo lupa minum obat.
Salah ya anak-anak, kita beri huruf S karena ayah tidak membiarkan Edo lupa minum obat. Lalu selanjutnya, ayah dan ibu menyayangi Edo. Apakah benar atau sesuai dengan cerita tadi? Ya, sesuai ya. Kita beri huruf B. Anak-anak, pernahkah ada anggota keluargamu yang sakit? Jika pernah, apa saja yang kamu dan keluargamu lakukan untuk merawatnya? Kalian bisa ceritakan pengalaman merawat anggota keluarga yang sakit dengan teman atau guru kalian ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran 3. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat anak-anak pahami dengan baik ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan harus selalu rajin belajar. Jangan lupa subscribe channel Karissa dan Kalila. Tekan tombol loncengnya untuk dapat update video terbaru kita. Like, komen, dan share videonya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.